Halo Sobat ICC, selamat pagi, selamat bergabung kembali di Devotion bersama dengan ICC Bandung. Sobat ICC, hari ini di Devotion pagi hari ini saya akan memulai dengan sebuah contoh yang akan kita lihat sama-sama dari anak-anak kecil. Kita tahu bahwa pada umumnya anak-anak kecil masih suka bermain dengan mainan yang mungkin setiap anak punya kesukaan mainannya sendiri. Contohnya, untuk anak kecil perempuan cenderung mereka suka dengan boneka, contohnya teddy bear. Dan sedangkan untuk anak kecil laki-laki pada umumnya mungkin mereka suka dengan mobil-mobilan, robot-robotan, atau misalnya Lego. Nah, saudara, setiap pencipta mainan menciptakan mainan dengan tujuannya yang jelas, dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan target pengguna mainan tersebut. Contohnya, untuk teddy bear, pencipta membuat boneka teddy bear itu dengan tekstur yang lembut, tekstur yang halus, dengan tekstur yang empuk, karena tujuannya teddy bear diciptakan untuk bisa dipeluk. Contohnya, untuk menemani anak kecil tidur biasanya. Atau berbeda dengan pencipta Lego. Lego tidak diciptakan untuk dipeluk, tetapi Lego diciptakan untuk mereka, anak kecil atau bahkan orang dewasa yang suka untuk membentuk, merangkai sehingga Lego tersebut tersusun menjadi sebuah bentuk tertentu yang mereka inginkan. Atau contoh lainnya seperti mainan squeaky toys, yaitu mainan yang ketika ditekan mereka mengeluarkan bunyi. Biasanya itu diciptakan untuk bayi atau mereka yang masih berada di bawah usia 5 tahun karena mereka masih suka mendengar bunyi-bunyian. Jadi setiap mainan diciptakan oleh penciptanya dengan tujuan yang masing-masing yang berbeda. Dan begitu juga salah satu contoh lainnya dengan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Tuhan menciptakan setiap tokoh-tokoh yang ada di Alkitab dengan tujuannya masing-masing. Kenapa? Agar kita saat ini bisa belajar melalui tokoh Alkitab tersebut mengenai siapakah Tuhan itu. Dan juga kita bisa belajar mengenai kebaikan Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kita melalui tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Rasul Petrus. Saudara, devotion kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 41. Di perikop ini diceritakan mengenai saat turunnya Roh Kudus atas seluruh murid Tuhan Yesus. Jadi tentang hari Pentakosta. Tapi saya tidak akan membacakan seluruh ayatnya. Saya akan membuka dengan ayat yang ketiga dan keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 4. Ayat ketiga dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah saudara, yang akan kita pelajari di devotion hari ini adalah apa sih yang murid-murid Yesus lakukan setelah mereka menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena saya percaya bahwa di setiap kita, semua anak Tuhan, kita memiliki Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang ada di dalam setiap diri kita. Nah, saya akan membahas dari yang ayat 22 sampai 36. Nanti saudara bisa baca kembali di rumah. Intinya, di ayat ini dibahas mengenai Rasul Petrus yang setelah menerima Roh Kudus, apa sih yang Rasul Petrus lakukan? Jadi saat itu seluruh murid menerima Roh Kudus dan salah satunya ada Rasul Petrus. Lalu apa yang Rasul Petrus langsung lakukan setelah menerima Roh Kudus? Ada 3 poin penting yang saat itu Rasul Petrus lakukan, yaitu yang pertama, Rasul Petrus langsung memberitakan kepada umat Israel bahwa Yesus telah bangkit dari kubur dan telah mengalahkan maut. Dan yang kedua, Rasul Petrus mengabarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan dan siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Dan poin yang ketiga adalah apa yang terjadi setelah Rasul Petrus mengabarkan hal tersebut.
Rasul Petrus telah mengabarkan Injil tersebut. Saat itu juga terdapat 3.000 orang yang percaya, dibaptis dan diselamatkan. Wow, luar biasa. Dan kita akan baca ayatnya, di ayat 38-41 mengenai keselamatan 3.000 jiwa orang yang baru ini. Ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dikatakan di firman Tuhan, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, setelah Rasul Petrus menerima Roh Kudus dan mengabarkan Injil, Roh Kudus bekerja melalui Rasul Petrus dan ada 3.000 jiwa yang diselamatkan. Jadi saudara, hari ini kita diingatkan kembali mengenai apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita. Ada tujuan yang udah Tuhan tanamkan di setiap diri kita. Seperti Rasul Petrus, yaitu untuk mengabarkan Injil, untuk mengabarkan kabar tentang Yesus untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dikatakan juga oleh Yesus yang disampaikan di Injil Matius pasal 29 ayat 19-20, yaitu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi seperti amanat agung yang telah Tuhan Yesus sampaikan, sama, yaitu untuk kita mengabarkan Injil, untuk kita membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Nah, sebagai penutup, Sobat ICC, saya mau menyampaikan ada 3 cara yang sangat mudah yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari untuk kita bisa mulai mempraktekkan, mulai menjalankan tujuan yang telah Tuhan simpan di dalam setiap hari kita, yaitu mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana? Cara yang pertama, we can share about Jesus with our words. Jadi melalui perkataan kita sehari-hari dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bisa mengabarkan tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus. Saudara, masih banyak orang yang masih belum mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Mereka masih belum mendengar berita tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus. Dan mungkin ada juga di antara kerabat atau mungkin rekan kerja atau saudara atau mungkin orang tua dari saudara yang masih belum percaya, masih belum mengenal Tuhan Yesus secara lebih dalam. Dan saudara, kita bisa melakukan pengabaran Injil lewat apa yang kita katakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di saat mereka sedang bersama dengan kita, menceritakan masalahnya, menceritakan pergumulannya, kita bisa menyelipkan, menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu baik, bahwa Tuhan Yesus ada untuk menyelamatkan mereka. Kita bisa menyampaikan bahwa kebaikan Tuhan yang telah terjadi di hidup kita juga bisa bekerja atas hidup mereka, atas masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi, perhatikan apa yang kita katakan, biarkan kata kita menjadi berkat dan juga dipakai untuk bisa mengabarkan tentang Yesus, walaupun dalam obrolan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, we can share about Jesus with our action. Sobat ICC, saat kita melakukan perbuatan yang baik, saat kita menolong orang-orang yang ada sekitar kita, yang belum percaya terutama, itu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengabarkan Injil. Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita pun harus mengasihi orang yang ada di sekitar kita, dan lewat kasih yang kita sampaikan mereka bisa merasakan kepanjangan tangan Tuhan, dan lewat apa yang kita perbuat kita percaya mereka akan melihat dan akan mulai mau mengenal. Kenapa kita bisa mengasihi mereka? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga mereka bisa mulai mau mengenal dan mengetahui siapakah Tuhan Yesus itu. Mereka mau mendengar tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Dan selain itu,
perbuatan yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, kita bisa mengajak mereka untuk datang ke gereja. Contohnya, kita udah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi akan ada perayaan Natal di ICC. Kita bisa mengajak mereka untuk datang ke gereja untuk menghadiri ibadah Natal. Dan lewat perkataan baik yang sudah kita tabur, lewat perbuatan tangan kita yang menolong mereka yang sudah kita tabur, dan saat kita ajak, mungkin saja dan kita berdoa supaya mereka mau datang ke gereja, dan di gereja mereka bisa mendengar lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus mereka akan diselamatkan. Amin. Dan poin yang terakhir, yang cara simpel yang bisa kita lakukan adalah lewat doa kita. Ya, kita percaya bahwa ada kuasa yang besar dalam setiap doa yang kita panjatkan. Mungkin saat ini di dalam hati saudara ada nama-nama yang saudara ingat, yang saudara ingin mereka untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Saudara ingin agar mereka diselamatkan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Setiap hari kita sampaikan doa kita kepada Tuhan, dan percayalah, dengan kuasa Tuhan akan ada momen yang tercipta, akan ada kejadian yang tercipta secara ajaib sehingga mereka mau mengenal dan bahkan mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Jadi saudara, hari ini kita diingatkan kembali, apa sih salah satu tujuan kita diciptakan ada di dunia ini, yaitu untuk mengabarkan kabar berita tentang Tuhan Yesus, untuk mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan kita diingatkan melalui Rasul Petrus dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, dan lewat doa yang kita panjatkan, kita bisa menjadi alat Tuhan Yesus untuk mengabarkan kabar kebenaran, untuk mengabarkan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini kami diingatkan kembali mengenai kenapa Engkau menciptakan kami. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk tujuan adanya kami, untuk mengabarkan Injil, untuk mengabarkan kabar berita tentang Engkau untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa, berilah kami hati yang rindu Tuhan untuk terus mau mengabarkan kisah tentang Engkau, cerita tentang Engkau, melalui apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat Bapa. Dan kami percaya kami tidak melakukannya sendiri. Kami percaya ada Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kami di dalam setiap langkah kami. Dan Bapa, saat ini Engkau tahu setiap nama-nama yang ada di dalam hati kami, yang kami rindu untuk mereka diselamatkan. Jadi jiwa-jiwa baru Tuhan yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang akan membuka jalannya, Engkau yang akan memakai kami Tuhan untuk bisa menjangkau mereka, untuk bisa mengabarkan tentang Engkau, sehingga mereka mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menjalankan amanat agung yang telah Tuhan taruh, yang telah Tuhan perintahkan pada setiap kami. Dan kami percaya setiap hal yang kami lakukan, Kau yang akan membantunya, Kau yang akan melindungi kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tuntun kami, berikan hikmat kepada kami, dan sukacita surga damai selalu ada melingkupi kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih telah mengikuti devotion pada pagi hari ini, dan sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan memberkati.